H-4, H-4 tuh udah banyak si lalernya. Ada pagar kan di rumah tuh, warnanya putih, ketutup sama laler, sampai jadi warna hitam, nggak ada yang putih-putih sama sekali. Jadi si pagarnya itu jadi penuh sama lalat. Oh, jadi tuh pagarnya itu dihinggapin laler semua tuh sampai udah nggak, jadi udah nggak kelihatan pagar tuh, jadi hitam semua itu. Hitam semua. Pas udah resepsi itu mimpi terus, susah banget tidur, kayak tidur di bantal juga, si bantalnya keras gitu, kayak sakit banget. Mimpi juga sih, mimpi beberapa kali, mimpi kayak bersimbuh gitu. Terus pernah juga waktu itu mimpi dililit ularnya gede banget, warna kuning, dililit katanya suka. Oh gitu. Nyampe kemana-mana juga diikutin gitu sama si ular itu. Tapi sekarang juga pakai kalung gitu, pakai kalung. Setelah kejadian itu, Teteh langsung dikasih kalung. Kalungnya seperti apa? Kalungnya kayak tulisan gitu, terus dibalut sama plastik, terus dilakban, pakai benang. Woi! Jumpa dengan saya Juragan Podcast. Nih hari gua duduk di sini, gua manggil salah satu yang lagi viral nih hari. Pengen tahu siapa yang lagi viral? Ini pasangan muda dan mudi. Konon katanya ketika sedang melaksanakan pesta perkawinan, banyak laler. Ratusan ribu laler. Gua juga kagak tahu tuh kenapa banyak laler di situ. Makanya gue pengen tanya nih, itu laler beneran? Laler jadi-jadian? Apa emang tuh laler-laler yang normal begitu aja? Nih kalau gitu gue mau kasih tahu, ya. Ini ada tamu kita udah datang nih, namanya Teteh Fatimah, ya. Dan juga Akang Andri. Tepuk tangan semuanya. Kumaha damang, Teh? Alhamdulillah damang. Oh iya. Kang Andri gimana? Alhamdulillah. Iya, selamat datang di acara Juragan Podcast. Jadi, saya mau tanya-tanya nih sebenarnya. Itu kejadiannya kapan sih, Teh? H-4 tuh udah banyak si lalernya. Oh gitu. Jadi H-4 itu istilahnya laler itu sudah mulai banyak di sini. Nggak ya? bisa Tapi ditanya sama warga-warga di sini, itu kejadian baru apa memang setiap ada itu? Apa memang istilahnya baru itu? Setiap panen juga emang pasti ada lalat, pasti gitu. pasti banyak, cuman nggak sebanyak itu juga. Nggak sebanyak itu juga. Artinya laler itu dari H-4 terus sampai setelah acara masih ada? Masih ada. Masih ada itu. H-3 apa H-4 juga masih ada ya? H+. H+ itu masih ada ya? Iya. Masih ada. Jadi memang itu lalernya banyak sekali gitu. Itu lalernya kayak gimana? Yang kan ada yang besar-besar itu laler. Ada. Yang kecil. Yang kecil tapi banyak yang kecil, tapi yang besar juga ada. Oh, yang besar juga Iya, ada. Yang hijau. Tapi nggak sebanyak yang kecil-kecil gitu kan. Itu makanan gimana itu ketika dikerubutin laler apa masih? Dijaga banget sih. Dijaga sama satu orang satu wadah makanan gitu. Satu wadah. Terus si wadahnya udah ngambil ditutup. Oh, ngambil tutup. Tapi kita juga gak bisa ngejamin kan, takutnya ada satu yang masuk gitu, ketutup, mati, takutnya gitu. Ini kan acara resepsinya ini kalau saya lihat, ini kan sangat menghebohkan ini. Sangat menghebohkan dunia permensosan lah istilah katanya gitu. Karena satu kayaknya nggak wajar, karena apa banyak laler. Ya nggak di situ. Tamu-tamu undangan juga semua banyak yang istilahnya pada punya HP, pada ngupload, pada apa gitu kan. Nah terus pada waktu kejadian seperti itu Teh, gitu kan. Pada kejadian seperti itu, gimana rasanya itu? Sedihkah? Kan biasanya kan makanan udah disiapin semuanya, tenda ya udah disiapin semuanya, undangan juga udah siapin semua, karena itu juga orang tua juga sudah semuanya juga istilahnya sudah pada datang semuanya gitu.
tiba-tiba kan banyak laler gitu kan. Terus juga sampai ratusan laler, sampai di seng juga tuh semua isinya laler semua, sampai tamu juga berdatangan semua juga yang tadinya mau makan jadi nggak makan gitu semuanya. Terus juga sampai digerumunin laler itu gitu. Pada waktu itu kan Teteh juga berdiri di situ menyaksikan itu semua. Ya nggak, realitanya yang kalau saya lihat, kalau yang biasanya kalau pesta itu kan semuanya bahagia, tidak ada masalah, yang makan juga enak gitu kan. Ini tiba-tiba Teteh berdiri di situ menyaksikan itu semua, gimana perasaan itu? Sedih banget sih, kecewa, ngerasa bersalah juga sih sama orang tua kan udah habis-habisan gitu buat ngerayain, buat nyenengin anak, tapi kondisinya malah kayak gitu. Terus ketika menyaksikan itu semua gimana? Cuman bisa nerima aja sih, nerima aja, ikhlas waktu itu. Ngelihat banyak laler seperti itu gimana tuh? Sedih banget, kecewa. Sedih tapi dipaksa buat senyuman. Waktu itu. Nah terus makna orang tua buat Teteh apa? Makna orang tua? Segalanya sih, meskipun emang sering banget debat gitu sama mama soal masalah ego juga ya, tapi tahulah makna dari mama itu pengen yang terbaik buat anaknya gitu. Tapi kalau udah dewasa kayak gini, aku juga punya keinginan sendiri gitu buat hidup, tapi mama kan beda lagi gitu. Sayang nggak sama orang tua? Sayang. Sejauh mana sayang? Gak bisa itu sih, gak bisa diukur. Bapak masih ada? Ada. Kalau yang dirindukan dari mama apa tuh? Mungkin bawelnya sih, tapi meskipun emang suka marah juga, suka kesal juga sama bawelnya, tapi kalau gak ada tuh kayak gak bisa gitu. Kayak kalau mama tuh perhatian banget gitu. Kalau nyampe sekarang juga, kalau gak punya uang, kalau butuh apa-apa pasti sama mama gitu. Terus kayak kalau masalah kecil juga kayak makan gitu juga masih sama mama gitu. Jadi kalau gak ada tuh kebayang sih, gak bisa. Masih perhatian sampai saat ini gitu ya. Jadi memang ini hikmahnya semua kembali ke orang tua lagi ya Teh ya. Jadi walaupun bagaimana memang sebagai anak kemana lagi kalau bukan sama orang tua gitu kan. Sebenarnya sih orang tua juga takut gitu dengan aku viralin ini, takutnya aku malah kena gitu, malah dibenci sama orang-orang gitu. Tapi Alhamdulillah enggak, lebih banyak yang support daripada yang benci. Iya. Ya itu kan memang siapa yang mau kejadian itu kan, dan itu juga banyak sekali yang mempostingnya gitu kan istilahnya. Jadi ini sudah masyarakat yang melihat itu semua Teh gitu kan. Tapi sebelum itu si Teteh ini ketika pacaran ada halang-halangan juga nggak kalau lagi pacaran? Ada sih banyak. Oh gitu. Apalagi pas mau nikah, kayak orang-orang tuh pada datang ke tempat ini, ada aja yang ngajakin nikah, ke tempat ini ada aja yang ngajakin nikah. Oh, yang ngajakin nikah siapa maksudnya? Cowok. Oh, ada yang ngajakin. Selain saya udah lamaran kan. Udah lamaran. Udah nentuin tanggal, udah nentuin segala macam. Tiap istri saya kemana-mana gitu kan, ada aja gitu kan, laki-laki yang ngajak nikah ya. Tempat itu. Oh, iya pemirsa. Jadi Teteh Fatimah ini walaupun sudah bertunangan, ternyata masih banyak aja tuh laki-laki yang mencoba menggoda ya, dan juga suka terus pengen ngajakin nikah gitu ya. Dengan iming-iming mobil, iming-iming apa segala macam gitu kan. Tapi ada nggak yang kecewa tuh? Ada sih. Ada yang kecewa? Ada yang waktu itu seminggu sebelum resepsi, dia tuh bilang mau ke rumah, mau serius, mau bawa keluarga. Mau bawa keluarga, tapi aku tolak gitu. Oh gitu. Soalnya 1 minggu lagi mau resepsi. 1 minggu mau resepsi.
Oh, itu ya ada yang lamar ya. Ada yang terus mau ditolak. datang ke Ada yang rumah. mau datang ke rumah. Iya. Nah, itu kan otomatis kan boleh dikatakan ada yang memang ingin ketika pernikahan terjadi itu ada yang memang istilahnya berupaya juga sama teteh nih ya supaya jangan sampai terjadi gitu kan. Artinya cowok itu pengen istilahnya di situ dia lebih dulu kan gitu. Tapi gini teh, ada nggak kejadian-kejadian yang janggal gitu ketika teteh selama itu apa itu mimpi atau apa segala macam gitu? Iya sih, pas udah resepsi itu nyampe berapa bulan ya mimpi terus, mimpi Sesudah nikah ya? susah tidur, terus bau. Sebelum resepsi kan nikah itu ya? Iya. Sesudah nikah? Setelah nikah tuh susah banget tidur, kayak tidur di bantal juga, si bantalnya keras gitu, kayak sakit banget, jadi susah tidur. Terus sebelumnya suka nangis juga tiap malam, nangis gitu. aja gak tahu. Tiap ditinggal gitu kan. Tiap ditinggal sendiri pengen ikut mulu gitu kan. Oh gitu. Soalnya Iya. takut, di rumah juga takut, ngerasa takut kayak ada yang kalau kemana-mana kayak ada yang ikut aja di belakang gitu. Jadi takut di rumah juga. Beberapa malam juga sempat bangun, terus nangis ke mama, takut, tapi gak tahu takut apa, takut aja rasanya di rumah tuh. Terus mimpi juga sih, mimpi beberapa kali, mimpi kayak sering bersetubuh gitu. Banyak lelaki gitu, jadi beda-beda setiap malam tuh. Kadang kayak artis, kadang kayak orang cowok gak dikenal gitu. Banyak sih, beda-beda si cowoknya itu. Terus pernah juga waktu itu mimpi itu sampai nangis banget, sampai kayak pas bangun tuh kayak kesurupan gitu. Heeh. Soalnya mimpinya dililit ularnya gede banget, warna kuning, Iya, iya. dililit, katanya suka. Oh gitu. Nyampe kemana-mana juga diikutin gitu sama si ular itu. Itu kejadiannya pas habis nikah aja gitu Habis ya? nikah. Habis nikah. Baru-baru aja. Baru-baru aja kejadiannya? Terus si Akang ini ketika sering-sering cerita juga sama Sering Kang cerita. Andri, cerita. Terus bagaimana Kang Andri merasa ada yang aneh nggak nih melihat istri Sering. pada waktu itu? Sering ngerasa aneh lah gitu kan. Kalau suka mimpinya itu pas ini waktu ditinggal kerja. Oh gitu. Iya, kan pulangnya seminggu sekali gitu kan. Pas pulang dia nggak ngerasa aneh gitu kan, nyaman juga tidurnya. Pas beres ditinggal kerja gitu kan, itu dia langsung mimpi lagi gitu. Oh gitu. Iya. Terus pernah juga mimpi itu punya anak beberapa kali, tapi si anaknya yang satu mengecil jadi segede sampai hilang, segede anak tikus gitu, hilang jadi darah. Terus yang satu lagi gak ada kakinya gitu. Oh gitu. Si anaknya, iya. Kayak serem gitu sih. ya. Iya. Tapi si Akang gimana tuh pada waktu itu? Pasti kan Teteh Fatimah ini cerita gitu. Apa rasa-rasanya gimana? Masa nggak nyaman juga, merinding apa gimana juga? Merinding sih, nggak nyaman gitu kan. Sempat juga nelpon orang tua gimananya kan. Katanya bawa aja ke sini. Diobatin sih. Diobatin. Pernah diruqyah juga sama ustadz gitu. Oh pernah diruqyah Iya, sama Ustadz? iya. Terus pada waktu diruqyah gimana tuh? Katanya gak usah mikir aneh-aneh, katanya gitu. Mungkin ini dari pikiran sendiri, kayak Iya. katanya gitu. Berpikir positif aja, katanya. Tapi walaupun demikian tetap aja itu ada terus ya mengikuti Iya, terus ya? ada. Ada terus ya mengikuti terus. Jadi berlanjut sering apa namanya tadi seperti mimpi punya anak, terus juga nggak ada kakinya, serem banget ya itu. Kalau seperti itu saya rasa siapapun juga pasti nggak nyaman gitu ya teh. Gitu. Iya. Tapi Akang ini ketika habis nikah itu, ketika banyak kejadian itu gimana? Hubungan itu istilahnya apakah biasa-biasa saja berdua, apakah juga
nggak nyaman, apa sering berantem atau apa gimana tuh? Kadang berantem sering gitu kan. Oh gitu. Sering berantem, sering juga malahan ngajak pisah gitu kan. Oh Tapi gitu tuh. tapi ditahan mulu gitu. Tahan. Iya. Tapi dia tahu sih kan ini suka cerita, ngerasain hal-hal kayak gitu. Jadi dia ngerangkul gitu kayak mungkin ini sebab dari itu. Jadi dia nggak ngeiyakan gitu. Iya. Meskipun berantem juga. Meskipun berantem ya. Tapi si Teteh tuh sama si Akang bawaannya gimana? Benci apa gimana Iya, gitu? kesel banget sama dia. Kesel. Dikit-dikit kesel, kayak salah aja yang Salah dia dikit lakuin. aja gitu kan. Ah. Langsung jadi gede aja gitu kan. Oh salah sedikit aja Iya. udah langsung jadi gitu Iya. ya. Jadi marah gitu istilahnya jadi itu. Iya. Tinggal di mana Teh? Tinggal di Sukabumi. Sukabuminya di mana? Gampang. Jampang men. Di Sukabumi di Jampang gitu kan. Ya artinya ya kalau di Jampang itu kan setahu saya gitu ya, yang namanya berbau-berbau mistik itu keyakinan-keyakinan seperti itu kan masih kental ya Teh. Iya. Tapi intinya ketika apa namanya si Teteh sama si Akang ini ketika itu kan langsung tuh resepsi ya. Iya. Nah, ketika resepsi itu tiba-tiba kan ya itu tadi malah kejadiannya aneh lagi tuh. Nyata itu kan. Memang yang namanya bala itu kan musibah itu tidak hanya laler, kadang juga hujan besar, kadang juga kadang-kadang kalau saya pernah ini kan masak nasinya Nggak matang-matang gitu. nggak matang-matang gitu. Tapi itu oke lah bisa dibilang mitos atau apa, tapi realitanya kan seperti itu ya pemirsa ya. Dibilang percaya atau tidak, tapi kalau sudah seperti bagaimana kan gitu kan. Makanya kadang-kadang ada orang tua juga, ada pangkengnya kan itu istilahnya buat menjaga itu, mendoakan itu kan. Nah, kira-kira selama waktu istilah lalor itu datang banyak, ratusan lalor itu datang itu, lalor itu apa namanya sebelumnya itu ada firasat apa tuh? Firasat gak enak aja sih, kayak sebelum nikah juga banyak masalah gitu sama orang tua, sempat kabur juga. Sempat kabur juga. Sempat kabur juga. Hamin seminggu acara tuh sama mama ada masalah gitu. Terus aku sempat keluar dari rumah gitu. Terus Sempat kabur dari rumah. Itu kenapa itu? biasa sih masalah sepele tapi kayak beda pendapat sama mama gitu. Jadi mama gak nurutin aku tapi mama sama egonya gitu, sama-sama ego sih. Iya. Sayang nggak sih sama mama? Sayang dong. Sayang. Iya. Tapi arti mama, seorang mama buat Teteh apa? Segalanya sih. Segalanya. Segalanya ya. Artinya orang tua menurut Teteh itu segalanya itu ya. Tapi ya dikala kejadian seperti itu pasti juga Teteh kan apa namanya sama orang tua pasti juga apa namanya minta maaf nggak tuh? Iya sih minta maaf. Minta maaf. Pas sungkeman juga kerasa banget gitu sedihnya. Sedihnya ya. Iya. Oke Teh, itu pada waktu itu istilahnya Teteh bilang tadi kan orang tua ya, orang tua udah utang pinjam apa gimana tadi gimana? Iya, kan saya orang gak punya ya, jadi orang tua maksain gitu, istilahnya maksain lah buat acara itu. Kurangnya pinjam ke saudara, terus hasilnya itu juga hasil dari jual aset, jual. Berapa ya. tuh? Bisa jual sampai habis berapa tuh? Habis sekitar berapa ya? Gak tahu 50, gak tahu berapa sih. 50 ya. Tahu. Luar biasa ya. Lebih. Sampai jual-jual begitu ya. Iya. Bela-belain untuk bikin acara seperti itu ya. Iya. Terus kira-kira pada waktu acara begitu banyak yang datang? Banyak yang datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ketutup lah ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Alhamdulillah ketutup. Tapi si Teteh sendiri sebenarnya pada waktu kejadian itu, kembali lagi kejadian itu ya Teh, terlepas dari tadi banyak apa namanya kejanggalan-kejanggalan juga. Ketika lalor itu banyak, itu kira-kira Teteh melihatnya itu lalor itu semana itu? Ya, kayak gerombolan lebah. Kayak gerombolan Pagar lebah yang gitu. putih aja ketutup sama lalurnya jadi hitam gitu. Gimana? Ada pagar kan di rumah tuh, Ah. warnanya putih. Ketutup sama laler,
Well, sampai jadi warna hitam nggak ada yang putih-putih sama sekali. Jadi si pagarnya itu jadi penuh sama Sama lalat. lalat. Oh, jadi tuh Dihinggapi. pagernya itu dihinggapin lalat semua tuh pas sampai malam nih. udah nggak jadi udah nggak kelihatan Iya. pagar Iya. tuh jadi hitam Iya, semua itu. Hitam semua. Masya Allah, iya 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 iya. Berarti banyak dong ya kalau begitu ya? Banyak. Oke. Itu kan kejadian yang luar biasa menurut saya ya, istilahnya, terlepas dari tadi. Nah, setelah apa kejadian itu, apakah Teteh sampai saat ini masih juga, maksudnya ada kejadian-kejadian aneh? Kalau sekarang sih alhamdulillah enggak sih. Oh, sekarang udah Mending sih. udah mending gitu ya, udah nggak apa maksudnya Enggak mimpi. mimpi apa segala macam gitu. Enggak sekarang. Iya ya. Itu semua memang istilahnya begitu saja apa emang Teteh ada yang kasih doa atau apa gitu? Iya. Sampai Ada. sekarang juga pakai kalung gitu, pakai Oh. kalung kayak bayi yang Oh, di, apa sih di kalung, oh. pakai kalung dari Ustadz Oh, katanya. Tapi setelah kejadian itu, Mhm. Teteh langsung ke tempat Ustadz, ya terus dikasih kalung. kalung kayak bayi gitu, Hmm. kalung yang dipakai bayi. Oh gitu. Itu pas dipakein kalung itu gimana? Lumayan sih, lumayan nggak terlalu terganggu gitu. Nggak terlalu terganggu. Kalau tidur juga. Ya, artinya mimpi-mimpi sudah mulai berkurang Iya. ya, gitu ya. Kalungnya seperti apa? Kalungnya kayak tulisan gitu, terus dibalut sama Plastik. plastik, terus Terus dilakbanin. dilakban, Oh, pakai benang kayak gitu. oh gitu. Jadi itu paling tidak ada pengaruhnya juga lah ya. Ya, artinya ikhtiar untuk bagaimana caranya menggunakan kekuatan doa juga pada Ustadz ya, dengan apa namanya media tadi itu ya. Tapi buat si Teteh masih Akang ini saat ini apa sih yang sedang dipikirkan nih setelah kejadian-kejadian itu? Lebih ke mikirin itu sih omongan-omongan tetangga. Oh gitu. Omongan tetangga. sekarang- Sering ini kan. Sekarang lebih gimana ya, pedas. Terus si Oh, orang tetangga juga banyak ngebully gitu ya? iya sih, Itu ketika dibully banyak ngomongin gitu. ngomongin ya, kalau Jadi, sekarang bahasanya dibully lah gitu. Iya. Aku juga putusin buat post itu, buat publik itu, soalnya banyak omongan-omongan dari tetangga yang bikin sakit hati gitu. Padahal kebenarannya bukan gitu. Jadi kayak klarifikasi aja gitu, bikin postingan itu. Apa aja yang diomongin, apa aja tuh? Kayak jorok banget sih, mentang-mentang di pelosok gitu rumahnya. Terus kayak mungkin si dombanya bangka ya, kayak banyak lalat gitu. Si domba bangkai itu maksudnya? Nyembeli domba, kan, domba. buat hajatan gitu kan. Hajat. Oh gitu. Buat sate gitu. Iya, Buat sate. Iya. Nah, terus? Katanya itu mah udah bangkai. Udah katanya. mati sebelum Udah disembelih. mati, ya. Wah, iya, itu ini juga ya, maksudnya sampai seperti itu ya. Terus takut nggak makan, soalnya takut salah makan lalat gitu. Jadi sampai si Teteh juga makan ini, ibaratnya sampai bikin sate aja, dombanya itu Diomongin udah diomongin mati gitu, gitu. Sebelum diomongin udah disembelih. mati gitu gitu ya. Terus apalagi tuh kira-kira Teh? Kayak itu mah makan kuah sop juga, sop lalat lalat, katanya. Daging lalat doang. Terus kayaknya sih orangnya banyak dosa atau bikin salah apa gitu, katanya gitu. Iya. Jadi sampai seperti itu ya. Tapi sempat sampai ini nggak? Sampai sedihnya sampai ini banget. Iya. Jadi, perasaannya pada waktu itu apa kira-kira perasaannya gitu? Sedih sih, sedih, kecewa. Lebih sedih itu pas udah resepsi sih. Kayak lagi diem aja, keinget gitu omongannya. Soalnya banyak dengar gitu dari tetangga-tetangga ngomongnya kayak gitu. Oh gitu. Nah terus ketika nyikapin itu ketemu tetangga gimana tuh? Jarang Bodo amat keluar. aja. Oh jarang keluar, Jadi- jadi Kalau saya kan kerja. sering keluar, sering gitu kan. Bodo amat aja. Kalau Iya. aku dari seudah resepsi itu jadi jarang keluar gitu, keluar jarang rumah. keluar Di rumah aja. di rumah aja. Iya. Tapi intinya
setelah kejadian pun juga ada masalah lagi gitu ya. Masalah menyikapi itu semua gitu kan. Si Teteh masih Akang ini memang benar-benar menurut saya kuat lah untuk menghadapi itu ya. Bagaimana itu menyikapinya itu bagaimana supaya tetap bisa menjaga diri aja gitu. Nah terus dari kejadian itu si Akang ini kan banyak apa namanya dipanggil-panggil nih gitu kan. Tiba-tiba viral dipanggil-panggil gitu istilahnya dipanggil-panggil di media lah di mana gitu. Itu bagaimana itu tetangga semuanya? Ya, Heboh, heboh sih. heboh sampai keluarga-keluarga juga Pada nonton pada bareng, nonton nobar gitu pada gak kerja sekampung di aku. Oh gitu. Iya, Sampai ada satu yang kampung nonton sampai ini. pengen nonton katanya, nungguin tampilnya jam berapa gitu kan, sampai Soalnya nanyain. kalau di kampung kan jarang juga yang masuk TV. Hampir gak ada kan. Hampir Jadi gak ada kampung sih. yang masuk TV gitu Makanya kan, rame tiba-tiba banget. ada gitu kan, ada yang masuk TV. Soalnya kan enggak Ini apa sih? Laler bukan tadi? Hah? Laler ya? Angkat dulu ya. Ini kayaknya banyak laler ini. Sebentar ya, angkat dulu. Angkat dulu. Ya, angkat dulu. Oke, pemirsa Juragan Podcast yang saat ini masih tetap menyaksikan, barusan kita cut dulu karena realitanya ini ada beberapa laler juga di sini. Sayanya nih mungkin yang trauma atau saya jadi nggak inilah apa namanya jadi merinding gitu. Makanya ini realitanya di studio juga apa namanya ada hal-hal yang kurang bagus juga, tapi saya tetap yakin kepada Allah. Ya enggak? Ya memang ya yang seperti itu memang ada. Yang namanya goib itu ada memang gitu. Tapi ya walaupun bagaimana kita tetap yakin saja. Jadi ini teh tadi ada beberapa laler ini. Ya artinya pesan ini saya juga ini mungkin ada pesan dari Ustadznya gimana tuh? Itu masih ngikutin aja gimana tuh? Masih ngikutin? Iya, masih. Masih ngikutin? Masih sih. Tapi sekarang lebih ke ngejaga. Yang ngejaga itu. Oh, jadi itu masih tetap ngikutin tapi yang Teteh udah ada yang menjaganya gitu ya. Iya. Oke, saya nggak lama-lama nih ya. Artinya tadi mic-nya mati, ini segala macam saya nggak ini juga pemirsa ya. Jadi harapannya sekarang apa sih Teh? Harapannya Teteh sama Akangnya. Saya Teteh dulu deh Teteh, apa harapannya? Harapannya sih semoga kejadian itu nggak terulang lagi sama orang lain gitu. Cukup aku aja yang ngalamin rasa sedihnya, kecewanya gara-gara hal itu gitu. Iya, iya. Oh, dari Akang? Harapannya sih buat kedepannya aja nggak akan pernah kejadian lagi, mau itu saudara, mau itu teman gitu kan. Pengennya lancar-lancar aja gitu. Lancar aja ya. Iya. Terus yang dipersiapkan saat ini apa nih? Depan mau ada rencana-rencana apa? Bulan madu mungkin? Semoga aja. Semoga Bulan aja. madu gitu kan. Tapi pesan saya nih Teh, jangan mau di madu. Kalau bukan dengan madu hijau. Gitu ya. Nah Teh, ini dari tadi kita ngobrol-ngobrol seru, asik gitu kan. Kayaknya tenggorokannya udah mulai pada serak juga nih. Mbak, coba ambil itunya, madu hijaunya Mbak. Ya. Ya. Makasih. Silakan diminum Teh. Ini namanya madu hijau. Bagus buat kesehatan lambung. Ya. Semoga bisa bermanfaat diminum. Ya. Enak. Segar. Ya. Jadi madu hijau ini di samping istilahnya untuk yang sering lambung itu kan suka telat makan atau apa, terus juga sering perih-perih itu kan, kembung atau apa, itu untuk madu hijau bagus. Baik Teh Fatimah dan Akang Anggi, terima kasih banyak sudah hadir di acara Juragan Podcast. Semoga ini juga bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu kan.
paling tidak bisa menyikapinya secara secara kuat seperti Teteh dan Akang. Saya berharap, saya berdoa juga semoga masalah ini bisa cepat berlalu dan juga bisa seperti sedia kala gitu kan. Amin. Seperti masih waktu pacaran bisa ini. Intinya semua bisa bisa kuat mencobanya. Ada pesan buat pemirsa? Pesan pesannya sih di balik kesabaran yang selama ini saya pendam, ternyata ketika saya mencoba ikhlas, semuanya Allah gantikan dengan hal yang lebih baik. Semoga ini awal dari rezeki saya. Amin, amin, amin. Semoga jadi awal yang baik juga, dan semoga jadi ikhlas yang sangat luas bagi saya untuk menerima semua apapun yang terjadi dalam hidup saya. Semoga kedepannya lebih baik lagi, lebih disabarkan lagi buat menghadapi berbagai masalah gitu kan. Itu aja sih. Oke. Untuk pemirsa semuanya Juragan Podcast, kita akhiri saja untuk bincang-bincang kita hari ini ya. Jangan lupa ente-ente semua tetap pantengin nih di acara Juragan Podcast. Tentunya masih banyak juga narasumber-narasumber kita yang lebih menarik dan juga inspiratif. Bincang-bincang seru bersama Juragan Madu Hijau ya, dan juga Juragan Podcast dalam acaranya Juragan Podcast. Jadi bincang-bincang isinya kalau perlu madu semua. Artinya semua agar bisa mengambil isinya madu semua. Itu saja dari saya, Juragan Madu Hijau di acara Juragan Podcast. Sampai ketemu di acara Juragan Podcast berikutnya. Terima kasih banyak.